Lo mungkin ngerasa tubuh lo itu biasa-biasa aja. Tapi tunggu sampai lo tahu seberapa gila dan luar biasanya tubuh manusia ini. Dari otak yang lebih cepat dari mobil balap, sampai kentut yang kecepatannya bisa bikin angin cemburu. Yuk kita mulai dari yang pertama. Nomor 100. Lo pernah coba ngelitikin diri sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Lo tahu kenapa? Itu karena otak lo terlalu pintar. Dia udah tahu apa yang bakal lo lakuin. Jadi sensasinya langsung dibatalkan. Tapi lucunya, penderita skizofrenia justru bisa. Otaknya nggak bisa bedain antara gerakan dari diri sendiri dan luar. Nomor 99. Ada satu bagian tubuh lo yang nggak punya aliran darah. Lo lagi pakai sekarang juga buat nonton video ini nih. Yap, kornea mata. Kornea mata manusia adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak memiliki pembuluh darah. Kornea itu bening banget dan tugasnya penting, memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, kalau dia punya pembuluh darah, penglihatan kita bakal terganggu karena nggak bakal sejernih itu. Tapi meski tanpa aliran darah, kornea tetap bisa hidup karena dapat oksigen langsung dari udara dan nutrisi dari air mata serta cairan di dalam mata kita. Keren banget ya cuy. Nomor 98. Kornea juga adalah bagian tubuh lo yang paling cepat sembuh nih. Setiap hari mata lo ke-expose debu dan gesekan, tapi bisa pulih super cepat. Coba bayangin kalau luka tembak bisa sembuh secepat itu. Rambo pensiun cuy. Karena ya tadi, kornea mata manusia adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak memiliki pembuluh darah. Nomor 97. Lagi diet? Santai, lemak otak nggak akan kemana-mana. Otak itu 60% lemak. Tapi tenang, ini lemak sehat. Nutrisi premium buat nyalain mesin berpikir lo. Makanya, asupan lemak sehat seperti omega 3 dari ikan, itu penting banget cuy. Nomor 96. Otak tuh kayak mesin haus energi. Dia butuh tenaga setara 20 watt. Cukup buat nyalain satu bohlam. Jadi kalau lo suka bengong, sebenarnya otak lo tuh lagi nyedot listrik terus. Nomor 95. Tapi kalau lo sering begadang, apalagi maraton game sampai subuh, hati-hati cuy. Riset bilang kekurangan tidur bisa ningkatin risiko Alzheimer. Otak lo perlu tidur buat bersih-bersih memorinya sendiri tuh. Kalau lo emang mau ngerasain ngelitikin diri sendiri sih, silakan. Tapi menurut gue, hindari itu cuy. Padahal tidur tuh enak ya. Tapi kenapa milih begadang? Nomor 94. Tahu nggak? Alexander Agung itu jadi raja di umur 20 tahun cuy. Lo umur segitu ngapain? Hehehe. Padahal, bagian otak buat kontrol impuls dan pengambilan keputusan baru matang umur 25. Nah ini Alexander Agung di umur 20 tahun cuy. Gimana tuh kira-kira? Dia udah bisa ngambil keputusan belum ya? Pantas aja sejarah banyak yang absurd ya nggak sih? Nomor 93. Kapasitas penyimpanan otak lo diperkirakan sekitar 2,5 juta GB. Sayangnya, 1,8 juta giga dari itu dipakai buat mikirin hal-hal yang nggak penting. Contohnya, chat gue udah dibales belum ya? Dia lagi ngapain ya? Apa dia mikirin gue juga? Kurang-kurangin ya cuy, biar memori di otak lo nambah banyak. Nomor 92. Otak lo itu bisa ngoper atau mindahin informasi secepat 350 mil per jam. Makanya kadang nih lo bisa nangkep HP atau sesuatu sebelum barang itu jatuh. Nomor 91. Mitosnya manusia cuma pakai 10% otak. Tapi faktanya, kita semua pakai 100% otak loh. Bahkan saat lo tidur. 90. Rata-rata otak cowok emang lebih berat dari cewek. Tapi tenang, itu bukan soal pinter-pinteran cuy. Cuma soal ukuran badan kok. Dan yang penting, otak kita ada isinya ya. 89. Brain freeze atau pembekuan otak itu nyata. Contohnya, waktu lu lagi makan es krim nih, tapi makannya terlalu cepat. Nah, pembuluh darah di langit-langit mulut lo akan bereaksi. Hasilnya, sakit kepala dadakan deh. Jadi, nanti pas makan es krim, pelan-pelan ya cuy. Nikmatin setiap jilatannya. 88. Segumpal otak itu sama dengan sekecil pasir. Udah gitu bisa punya 1 miliar sinapsis dan 100.000 neuron. Masya Allah banget ya cuy. 87. Tahu nggak cuy? Kotoran pertama bayi itu nggak bau loh. Kenapa ya? Karena usus bayi itu belum dihuni bakteri nih. Tapi begitu mulai makan, barulah boom. Pasti yang udah pada punya anak ngerasain nih. Sama kok gue juga ngerasain cuy. Effortnya itu. 86 dan 85. Lidah bayi tuh punya reseptor rasa yang super banyak. Tapi mereka belum bisa ngerasain asin sampai umur 6 bulan. Tubuh bayi emang dirancang buat ngenalin mana yang aman buat ditelan. Seiring pertumbuhan, jumlah ini akan berkurang
dan menyusut ke lidah aja. Makanya, bayi bisa lebih sensitif sama rasa, terutama rasa pahit. Itu sebabnya mereka suka nolak sayur atau obat karena lidah mereka lebih tajam dalam ngerasain rasa tersebut. 84, fun fact, dan agak aneh. Bayi bisa lahir dengan payudara dan ASI, bahkan cowok sekalipun. Itu gara-gara hormon estrogen dari ibu selama di dalam rahim. Tenang aja cuy, ini bukan hal aneh kok. Penyebabnya simple, karena saat masih di kandungan, bayi terpapar hormon estrogen dari ibunya. 83. Sekitar 85% bayi lebih suka menghadap ke kanan saat tidur telentang. Menurut studi yang dipublikasikan dalam jurnal Early Human Development, para peneliti menduga ini berkaitan dengan perkembangan sistem saraf otak atau preferensi sensorik bawaan. 82. Otak bayi bakal 2 kali lipat lebih besar cuma dalam 1 tahun pertama. Itulah kenapa manusia butuh waktu lama buat dewasa cuy. Otak butuh waktu buat berkembang. Inilah sebabnya stimulasi dan kasih sayang di masa ini sangat penting banget. 81 dan 80. Kita lahir dengan sebagian besar neuron yang kita punya sekarang. Tapi, makin tua, makin banyak yang mati nih. Makanya dulu imajinasi pas kecil tuh gak ada lawan banget. Dan waktu bayi, otak kita kayak jalur tol. Sambung-sambungan sinyal di mana-mana, tapi perlahan akan dipangkas biar lebih fokus. 79. Otak lu nggak punya reseptor atau rasa sakit. Itulah kenapa operasi otak bisa dilakukan dalam keadaan sadar. 78-76. Air liur lo itu bukan cuma air biasa tahu. Gimana nih? Oke, jadi di dalamnya tuh ada enzim, protein, bahkan senyawa pelindung gigi. Lo bakal produksi sekitar 40.000 liter air liur seumur hidup. Seberapa banyak tuh? Itu cukup buat ngisi 500 bak mandi rumah lo cuy. 75-72. Lo ngeluarin air liur lebih banyak saat berdiri dibanding tidur. Kenapa tuh? Karena air liur juga jaga keseimbangan pH mulut nih dan ngelindungi dari bakteri. 71. Air liur keluar otomatis. Yap, tanpa lo sadari air liur memang keluar sendiri nih cuy. Kadang lihat makanan aja air liur bisa langsung produksi tuh. Jadi kalau ngiler bukan salah lo kok. Tapi pesen gue jangan di tempat umum juga ya. Ntar orang lain bisa kabur tuh. 70-69. Tahu nggak ternyata lidah memiliki barcode? Apa sih sebutannya? Pokoknya sidik lidah lo unik kayak sidik jari gitu. Dan lo tahu jumlah bakteri di mulut itu? Jauh lebih banyak dari populasi manusia di bumi. Waduh, banyak banget tuh. Yap. Setiap lidah manusia punya pola tekstur dan bentuk yang berbeda, persis kayak sidik jari. Bahkan, para ilmuwan berpendapat, lidah bisa dipakai untuk identifikasi biometrik karena nggak ada 2 lidah yang benar-benar sama. Wow! 68 dan 67. Peta rasa lidah itu mitos. Semua rasa bisa dirasakan di seluruh permukaan lidah. Dan kalau lo bisa nyembur air liur kayak koboi, selamat, lo masuk golongan glikers. Dulu kita diajarin kalau rasa manis cuma di ujung lidah, asin di samping, pahit di belakang, dan asam di samping juga. Tapi ternyata itu nggak akurat cuy. Penelitian nunjukin bahwa semua bagian lidah bisa merasakan semua rasa, cuma sensitivitasnya aja yang berbeda. Jadi lidah itu lebih fleksibel daripada yang kita kira ya. 66 dan 65. Menarik nih, kulit manusia itu adalah organ paling terberat loh, yaitu sampai 16% dari berat badan lo sendiri. Nyangka nggak nih? Dan lucunya, pas lo tersipu malu, ternyata bukan cuma pipi aja yang merah loh. Organ dalam pun ikut kebanjiran darah nih. Cie-cie, siapa nih yang lagi deket sama seseorang? Semoga sukses ya cuy. 64 dan 63. Ternyata bukan cuma manusia aja nih yang bisa malu. Macan, kelinci, burung, dan masih banyak hewan lain bisa tersipu juga loh. Coba deh lo godain hewan tersayang lo. Bisa nggak dia salting? Dan dalam 1 inci persegi kulit, ada 19 juta sel. Dalam 1000 ujung saraf dan 650 kelenjar keringat. Wah, sungguh luar biasa ya tubuh ini. Menyimpan banyak rahasia. 62. Kulit punya berbagai jenis sel, termasuk melanosit yang nentuin warna kulit dan lindungin dari sinar UV. Melanosit adalah sel khusus yang ada di lapisan bawah epidermis kulit. Sel ini bertugas memproduksi melanin dan pigmen yang nentuin warna kulit kita nih. Makin banyak melanin, makin gelap warna kulit seseorang. 61. Kulit orang dewasa punya sekitar 22 kaki persegi.
Jadi kalau lu ngerentanginnya kayak kain, total luasnya bisa sampai 2 meter. Bisa dibilang kulit itu bukan sekadar lapisan luar tubuh nih, tapi organ besar yang super penting cuy. 60. Lu tahu tiap menit kulit lu itu ngelupas sekitar 30.000 sel. Bye, sel kulit lama. Kok bisa? Jadi gini, setiap menit, kulit kita secara alami membuang sekitar 30.000 sampai 40.000 sel kulit mati. Itu tanpa kita sadari cuy. Proses ini disebut desquamasi dan terjadi sebagai bagian dari regenerasi kulit. 58 sampai 50. Dan ya, ada kutu mikroskopis yang hidup di kulit lo saat ini. Bahkan saat lo lagi nonton video ini. Mereka disebut Demodex dan ukurannya super kecil, sekitar 0,3 mili. Jadi nggak kelihatan sama mata telanjang. Gue pas nulis narasi ini aja ikutan nyari cuy. Mereka hidup di pori-pori wajah, terutama di sekitar hidung, pipi, dahi, dan bulu mata. Makanan favorit mereka? Minyak wajah atau sebum dan sel kulit mati. Mereka berkembang biak saat lo tidur cuy. Karena waktu malam, kulit lo lebih lembab dan tenang. Uniknya, mereka nggak punya anus. Jadi semua sisa makanan mereka numpuk di tubuhnya. Sampai akhirnya mereka mati dan meledak. Iya, meledak di kulit lo. Tapi santai aja, biasanya nggak masalah. Kecuali kalau imun lo lagi drop atau lo punya kulit sensitif. Beberapa studi bahkan nyebut, makin tua usia kita makin banyak kutu ini nempel di muka lo nih. Itu karena produksi minyak yang makin tinggi. Setiap kutu bisa hidup sekitar 2-3 minggu. Dan ketika mati, mereka membusuk di dalam pori-pori lo. Waduh, bahaya tuh. Eits, tenang-tenang. Ini normal kok. Hampir semua manusia dewasa punya Demodex. Bahkan bayi pun mulai punya ketika bersentuhan dengan orang lain. Tapi masalah baru muncul. Kalau populasinya kebanyakan cuy, bisa bikin iritasi, kemerahan, gatal, bahkan bisa berkembang jadi kondisi kulit yang disebut demodiksis. Biasanya terjadi kalau lo punya kulit sensitif, imun rendah, atau nggak jaga kebersihan wajah. Makanya penting buat cuci muka sebelum tidur, biar si kutu nggak pesta pora semalaman ya. Atau lo mau ikutan pesta juga? Enggak ya? Sorry. 49 dan 48. Kalau lo pernah punya jerawat merah-merah yang nggak sembuh-sembuh di wajah atau dada, bisa jadi itu bukan cuma jerawat cuy. Mungkin populasi demodiksis lo meningkat. Atau infeksi dari tungau wajah yang berkembang biak terlalu banyak. Tapi tenang, ini umum kok. Bahkan hewan pun bisa kena loh. Duh, sorry ya cuy, nggak bermaksud begitu nih. Damai ya, lanjut. Biasanya sih sembuh sendiri. Tapi kalau mau cepat, kadang perlu perawatan juga. Zaman sekarang harus nggak sih? Biar glowing ya. 47 sampai 41. Dunia seram di kulit dan rambut kita. Kadang lo bangun pagi dan boom, muka lo penuh merah-merah, bentol-bentol, bahkan gatal-gatal. Bisa jadi itu bukan cuma jerawat biasa, tapi reaksi dari daya tahan tubuh lo yang lagi turun. Atau karena lo pakai krim atau produk wajah yang malah bikin iritasi makin dalam. Dan lo tahu nggak, penyebabnya bisa jadi tungau mikroskopis yang hidup di wajah lo sejak lahir. Iya cuy. Tungau wajah seperti Demodex itu bukan datang dari luar, tapi diturunkan langsung dari ibu ke bayi waktu baru lahir. Ilmuwan percaya kalau si kutu ini adalah warisan keluarga. Kebayang nggak tuh? Lo bawa warisan biologis di pori-pori wajah lo. Tapi jangan salah, ada juga jenis tungau lain yang lebih serem. Namanya tungau kudis. Mereka ini beda. Mereka masuk ke dalam kulit, bikin gatal ekstrem yang bisa bertahan selama berminggu-minggu. Untungnya, jumlahnya biasanya cuma sekitar 10 ekor per orang, jadi nggak sebanyak tungau wajah. Dan masih ada lagi, kutu rambut. Ada 3 jenis kutu yang umum menyerang manusia. Kutu kepala, tinggal di rambut dan kulit kepala. Kutu tubuh, ngumpet di baju dan spray, dan datang ke kulit cuma buat makan. Dan yang paling awkward, kutu kemaluan alias kepiting. Solusinya juga nggak ribet, ganti baju tiap hari, mandi yang bersih, dan jangan pakai handuk atau sisir bareng orang lain. 40-30. Kulit, organ super canggih yang sering diremehin. Kulit lo bukan cuma pelindung luar, dia itu organ terbesar di tubuh. Beratnya bisa sampai 9 kg dan punya 11 mil pembuluh darah tersebar di dalamnya. Pantes aja jadi tempat favorit serangga, karena kulit lo tuh kayak nutrisi dan penuh sumber makanan mikro. Pernah nggak lo keluar dari tempat dingin, terus muka lo langsung merah? Itu karena kulit lo nge-adjust suhu tubuh. Sistem cerdas ini ngatur aliran darah biar lo tetap stabil dan gak kedinginan parah. Tapi gak cuman itu, kulit juga punya jam biologis sendiri.
Di siang hari, kulit lo aktif dalam mode pertahanan, ngelindungi diri dari sinar UV, polusi, dan bakteri. Tapi pas malam tiba, kulit lo masuk ke mode pemulihan. Inilah kenapa skincare paling efektif itu dipakai malam hari, karena kulit lagi fokus regenerasi. Kalau jam biologis kulit lo kacau, karena begadang terus, jet lag, atau pola hidup berantakan, risikonya bisa tinggi. DNA bisa rusak, bahkan bisa picu kanker kulit. Kulit juga punya otot kecil yang disebut pili erector, yang bikin bulu lo merinding waktu kedinginan atau takut. Dan ini aneh tapi nyata, kulit adalah organ paling emosional. Saat lo stres, kulit bisa langsung ngasih reaksi. Jerawat, eksim, psoriasis, bahkan gatal-gatal tanpa sebab. Kulit juga bisa ngirim sinyal balik ke otak, kayak bilang, bro, lo lagi kacau nih. Hubungan dua arah ini bikin kulit jadi semacam indikator emosional tubuh lo. Waktu lo gugup atau tertekan, kulit juga bisa bereaksi. Keluar keringat berlebih, gatal-gatal, bahkan biduran spontan. Intinya, kulit lo tuh kayak alarm tubuh yang sensitif tapi canggih. Gede, multitugas, tapi nggak pernah ngeluh. Kulit lo juga bisa berkomunikasi balik ke otak, lewat sinyal saraf dan hormon. Jadi bukan cuma otak yang ngasih pengaruh ke kulit, tapi kulit juga bisa ngasih feedback ke otak tentang kondisi lo nih cuy. Dan satu lagi yang sering dilupain, kulit lo juga jadi barikade utama buat sistem imun. Intinya, kulit lo tuh organ multitugas, emosional, cerdas, dan tahan banting. Setiap hari, dia ngelupas sekitar 30.000 sel kulit mati per menit, terus digantikan sel baru tanpa lo sadari. Dan semua itu terjadi non-stop, bahkan saat lo tidur, main game, atau scroll TikTok. Dan jangan lupa, kulit lo tuh organ paling gede di tubuh, bisa beratnya sampai 9 kg. Sekarang masuk ke hal yang lebih unik, lo pernah mikir bisa nyium bau ketakutan? Ternyata, itu bukan cuma di film horor. Peneliti ngambil sampel keringat dari orang yang baru aja skydiving dan disodorin ke peserta lain. Hasilnya, otak mereka nunjukin respon ketakutan juga. Jadi ya, bau ketakutan itu nyata dan bisa nular lewat indera penciuman. Mengerikan, tapi keren juga. Nah, ngomongin penciuman, hidung lu tuh alat pendeteksi bau yang luar biasa cuy. Meskipun nggak sepeka anjing, manusia masih bisa membedakan hingga 1 triliun jenis bau berbeda. Buat perbandingan, untuk warna aja kita cuma bisa bedain 2 miliar warna cuy. Jadi hebat juga ya indera penciuman kita. Tiap hari, hidung dan saluran pernapasan lo juga kerja keras. Lo produksi sekitar 1,5 liter lendir per hari. Dan tanpa lo sadari, lo menelan hampir semuanya. Fungsinya penting banget. Lendir itu kayak tameng. Dia nangkap debu, bakteri, virus, dan partikel asing yang masuk lewat udara. Kerja kayak flypaper alami. Makanya, meskipun agak jorok, lendir itu vital banget buat kesehatan paru-paru dan tenggorokan lo. Ibarat motor biar nggak kotor lendir itu adalah filter di tubuh lo nih cuy. Dan soal buker alias upil, please jangan dimakan, itu bukan snack cuy. Upil itu sisa perang lendir lo, ngelawan mikroorganisme asing. Jadi kalau lo makan, ya sama aja kayak ngeludahin musuh, terus lo makan lagi. Ngeri juga kalau dipikir-pikir. Pas lagi pilek, banyak yang ngira hidung penuh ingus. Padahal sebenarnya, yang bikin mampet itu pembengkakan pada struktur di dalam hidung yang namanya concai atau turbinat, bukan lendirnya. Makanya, buat ngatasin hidung mampet, cara paling efektif bukan sembarang semprot, tapi hirup uap panas, pakai humidifier, atau mandi air hangat. Lo tahu nggak? Kalau rata-rata manusia menelan sekitar 900 kali sehari, itu berarti 1 kali per menit saat bangun. Dan sekitar 3 kali per jam saat tidur. Wah, keren ya cuy tubuh kita ini. Turbinate atau konka hidung adalah struktur tulang yang terletak di dalam hidung manusia. Fungsi utama turbinate adalah untuk mengatur aliran udara, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam hidung. Ada 3 jenis turbinate, superior, middle, dan inferior. Turbinate dapat membengkak atau mengalami peradangan akibat alergi, infeksi, atau iritasi yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas cuy. Dan warna lendir juga bisa jadi indikator kesehatan. Bening tandanya aman, normal. Kuning atau hijau, bisa jadi infeksi virus atau bakteri. Merah atau coklat, mungkin ada perdarahan kecil. Apalagi kalau lo habis ngorek-ngorek terlalu dalam. Gokil ya cuy. Postnasal drip itu lendir yang numpuk di tenggorokan. Bikin gak nyaman banget, biasanya karena dehidrasi atau udara kering.
Solusinya simple, minum air yang cukup dan jangan terlalu lama di ruangan ber-AC. Nah, diingat-ingat ya cuy, biar kita semua sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Tubuh manusia bisa bersinar di kegelapan. Iya cuy, kita bercahaya beneran. Tapi sinarnya 1000 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata manusia. Jadi nggak kelihatan, tapi beneran bisa cuy. Cahaya ini paling terang di pipi, leher, dan dahi, terutama sore hari. Dan itu berkaitan sama ritme metabolisme tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena saat tubuh memproduksi energi, ada reaksi kimia yang menyebabkan oksidasi molekul, dan itu bisa menghasilkan photons alias partikel cahaya. Tapi ingat ya, cahaya ini lebih redup dari yang bisa ditangkap mata manusia. Jadi kita nggak bisa lihat langsung tanpa alat khusus ya cuy. Telinga lu tetap nyala saat tidur. Walau lu tidur, telinga tetap dengerin suara. Tapi otak yang memilih untuk nge-mute biar lu bisa istirahat dengan tenang. Tulang manusia lebih kuat dari baja dalam tekanan. Secara rasio kekuatan tekan, tulang lu bisa ngalahin baja. Tapi tetap aja cuy, jangan coba-coba adu sama palu ya. Jangan ya cuy. Tinggi badan lu berubah dalam sehari. Udah tahu belum nih? Jadi kalau pagi-pagi, tinggi kita bisa naik 0,4 inci. Sekitar 1 cm. Lebih tinggi dari malam hari. Kenapa tuh? Karena tulang rawan di tulang belakang mengembang saat tidur dan menyusut lagi saat berdiri seharian. Sebelum lo mulai olahraga, jantung lo udah berdetak lebih cepat. Itu namanya kenaikan antisipatif. Diatur sama otak buat nyiapin tubuh lo. Keren ya organ tubuh kita bekerja sama dengan apa yang mau kita lakuin. Siapa nih yang baru tahu? Sama gue juga kok. Tubuh manusia punya 2-4 juta kelenjar keringat. Sebagian besar kelenjar ini tersebar di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Dan lo lahir dengan refleks menyelam otomatis. Pas lo nyebur ke air, detak jantung melambat, darah langsung dialirin ke organ penting buat hemat oksigen. Insting primitif yang masih kita punya sampai sekarang. Tulang di bawah mata lo itu super tipis. Makanya kalau lo kena pukul keras di mata tulangnya yang patah duluan, biar bola mata lo nggak meledak. Tapi jangan coba mukul itu di rumah ya. Masya Allah ya cuy, Tuhan itu detail banget desain tubuh ini. Lo bernafas lebih banyak dari 1 lubang hidung setiap beberapa jam. Yang satu kerja, yang satu istirahat. Mereka tukeran shift terus biar kerjaan lancar. Jadi ya, lo emang bernafas lebih banyak dari 1 lubang hidung dan tubuh lo yang ngatur sendiri. Lemak di tubuh lo cukup buat bikin 7 batang sabun. Tapi jangan bikin pabrik sabun dari tubuh sendiri ya. Kecepatan kentut lo 7 mil per jam. Dan cuma butuh 0,2 detik buat keluar dari tubuh. Cepat tepat mematikan. Cewek kentut lebih sering dari cowok. Yap, itu fakta, nggak perlu malu. Rata-rata orang kentut 13-21 kali sehari. Kalau lu kentut pagi ini santai aja cuy. Lu manusia normal kok. Dan yap, itu dia 100 fakta gila tentang tubuh manusia. Gue yakin setidaknya 1 dari fakta tadi bikin lu bilang, nggak mungkin deh. Coba drop di komentar, mana fakta yang baru lu tahu cuy? Dan terakhir, lu bisa ngelitikin diri sendiri nggak? Jangan lupa subscribe kalau lu suka video ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video.